يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan, tidak ada yang dapat memberikan hidayah baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Allah adalah Rabb kita, Zat yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai orang-orang yang beriman, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari jiwa yang satu, yang darinya Allah Subhanahu wa taala berikan pasangan, kemudian dari keduanya Allah karuniakan keturunan yang banyak laki-laki dan wanita. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan peliharalah silaturahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi atas diri-diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya dengannya Allah akan perbaiki amalan kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. I'lamu fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan ketahuilah, seburuk-buruknya amalan adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah kebidahan, dan kebidahan di dalam agama itu sesat, dan kesesatan itu tempatnya adalah di neraka. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan juga nikmat iman, dua nikmat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita wajib untuk mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka kami akan tambahkan nikmat bagi kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat At-Taubah ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat,
dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, bahwa pemakmuran mereka terhadap masjid Allah Subhanahu wa taala datang dari keimanan mereka kepada Allah dan hari akhir. Mereka menyisihkan waktu mereka, tenaga mereka, harta mereka, semua itu tentunya tidak dilakukan kecuali atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentang hari akhir, bahwa apa yang mereka korbankan tersebut mereka mengharapkan adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak mempengaruhi keikhlasan di saat seseorang menginginkan ganjaran dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Kemudian juga mereka orang-orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan pemakmuran masjid, ayyuhal ikhwah, para ulama menyebutkannya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pemakmuran masjid dalam bentuk bangunannya. Di saat seseorang memakmurkan pembangunan masjid, dan ini pahalanya sangat besar sekali. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Man bana masjidan lillah kamafhasi qatatin aw asghar, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun sumbangsih dia itu hanya kamafhasi qatatin, seperti tempat bertelurnya burung atau bahkan lebih kecil, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Satu buah bata merah pun yang kita letakkan ini akan menjadi sebab seseorang mendapatkan ganjaran yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Jadi tidak besar atau kecilnya, tapi patokan utamanya adalah keikhlasan lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW menyebutkan seperti tempat telur bertelur atau bahkan lebih kecil. Jadi bukan besar kecil yang jadi patokan. Yang jadi patokannya adalah man bana masjidan lillah. Siapa yang membangun masjid lillah, karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan hal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada pembangunan masjid dimanapun, jika ada pendirian masjid dimanapun, atau renovasi masjid dimanapun, ambillah basmah di sana, ya, letakkan napak tilas kita di sana. Menyumbang berapapun yang dapat kita berikan. Mereka misalkan membuka donasi, apa yang dapat kita berikan? 10.000, 100.000, berapapun, berapa yang kita mampu. Mungkin kalau transfer paling minimum di angka 10.000. 10.000 kita punya, transferkan ke masjid tersebut. Ya, bisa jadi hal tersebut akan menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan kita di akhirat kelak. Atau kita punya pasir 1 sak atau 1 sak semen, kita kasihkan ke sana. Atau tenaga yang kita miliki. Jadi berpartisipasi dalam pembangunan masjid. Atau kita seorang arsitek bisa menggambarkan masjid untuk dibangun dengan bangunan kita. Atau kita punya kedudukan yang kita bisa memberikan syafaat atau bisa memberikan rekomendasi sehingga perizinan pembangunan masjid itu diberikan kemudahan. Atau kita memiliki senjata yang paling ampuh, yaitu doa agar masjid tersebut dapat dibangun dengan lancar. Lakukan hal itu. Tenaga, harta, apapun yang dapat kita berikan, kedudukan bahkan, berikanlah, sumbangkanlah. Nah, itu akan jadi pemberat dalam timbangan amalan kebaikan kita. Nah, ini adalah pembangunan atau pemakmuran secara fisik, yaitu dengan pembangunan masjid. Dan ada juga pemakmuran secara ma'nawi, yaitu dengan mengisi masjid-masjid tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diagungkan di dalamnya kalimatullah, zikir, dibahas di dalamnya firman Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid, mengisi di dalamnya dengan pelaksanaan salat 5 waktu. Jadikan masjid itu lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan ya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur, "Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di masjid-masjid Allah, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di sana bertasbih di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya diperintahkan untuk dimuliakan dan ditinggikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan waktu sore hari. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Yang mana hal tersebut dilakukan oleh para lelaki yang mana peniagaan dan jual beli mereka tidak menghalangi mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari mendirikan salat, dan dari menunaikan zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Mereka takut berkenaan dengan hari di mana penglihatan dan hati goncang, yaitu hari kiamat. Jadi ujian yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita sibuk membangun fisik masjid tetapi lupa untuk memakmurkan masjid itu sendiri. Berapa banyak masjid yang dibangun ternyata dalamnya mengalami kekosongan, hampa. Kajian tidak ada, salat 5 waktu pun kadang ada, kadang tidak. Kalaupun ada, tidak sampai satu shaf terisi. Banyak para lelaki yang lebih senang untuk melaksanakan ibadah di rumah, padahal ibadah di rumah menjadi ciri khas kaum wanita. Tapi banyak laki-laki yang tasyabbuh terhadap wanita dalam beribadah kepada Allah, menjadikan tempat terbaiknya justru rumah, bukan di masjid, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Memakmurkan masjid ini sesuatu yang tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang betul-betul menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan sesuatu yang mudah melangkahkan kaki menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid-masjid tersebut. Dan jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang sibuk dalam membangun fisik masjid tetapi lupa dalam memakmurkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La taqumus sa'a hatta yatabahu an-nasu fil masajid." Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di saat orang bermegah-megahan kemudian saling berbangga-bangga dalam pembangunan masjid. Jadi fokus utama mereka adalah kepada bangunan fisik, bukan kemakmuran yang ada di dalamnya. Kalau kita lihat semakin megah masjid biasanya kemakmurannya itu serasa semakin minim, mayoritasnya, tidak semua tentunya. Ya, semakin megah masjid secara fisik, biasanya kemakmurannya itu sangat kurang. Kemakmurannya sangat kurang. Dan juga ini menjadi perhatian bagi kita semua. Kemudian juga ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bermegah-megahan dalam artian merenovasi masjid atau membaguskan masjid, memberikan fasilitas yang tidak masuk dalam kategori tabdzir, seperti memberikan fasilitas pendingin, karpet yang nyaman untuk sujud, itu bukan berarti sesuatu yang diharamkan. Walaupun kemegahan dalam pembangunan masjid itu merupakan tanda hari kiamat, karena tidak setiap tanda hari kiamat itu adalah perkara yang diharamkan. Karena banyak mindset yang beranggapan bahwa kalau sesuatu itu tanda hari kiamat berarti hal tersebut adalah perkara yang diharamkan. Tidak seperti itu, ya. Tidak secara mutlak seperti itu. Tanda hari kiamat diantaranya adalah diutusnya Nabi Muhammad, keberkahan bagi alam semesta, luar biasa. Nah, ini adalah bukan sesuatu yang tidak baik. Begitu juga diantara tanda hari kiamat adalah saling meninggikan bangunan, berupaya untuk berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ini pun bukan berarti diharamkan.
Ada kalanya daerah yang begitu padat, tidak mungkin lagi pembangunan secara horizontal, harus secara vertikal. Ini adalah salah satu solusi di kota-kota besar. Dan ini bukan berarti sesuatu tersebut diharamkan. Oh, saya mah nggak mau punya rumah 2 lantai. Kenapa? Itu tanda hari kiamat. Enggak seperti itu konsepnya. Jadi tidak semua tanda hari kiamat itu sesuatu yang diharamkan. Bukan sesuatu yang diharamkan. Sama juga ketika seseorang memberikan fasilitas yang nyaman untuk masjid, itu bukan berarti sesuatu yang dilarang. Jangan misalkan tempat sujudnya harus yang kasar, kemudian nggak boleh pasang AC. Kenapa? Karena kalau terlalu nyaman, ini tanda hari kiamat, nggak bagus. Nggak seperti itu konsepnya. Kecuali kalau bermegah-megahan yang tidak mendatangkan kemanfaatan. Nah itu masuk nanti dalam kategori tabdzir, masuk dalam kategori tabdzir. Nah ini adalah hal yang perlu diperhatikan. Kemudian juga ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid. Sebelum itu ada satu hal yang perlu diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma tasyauna illa iyyashallah." Sekali-kali kalian itu tidak menghendaki sesuatu kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada satu perkataan yang sering saya dengar menyebar baik di media sosial ataupun di dunia nyata. Orang sering mengatakan semesta berkehendak seperti ini. Semesta ingin kita seperti ini. Ingat ya ikhwah, tidak ada yang menentukan takdir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berbuat kesyirikan lewat lafaz yang kita ucapkan. Semesta tidak menakdirkan apapun. Alam semesta adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara bagian yang menjadi sebab akan terjadinya sesuatu, tapi yang menakdirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada istilah semesta berkehendak A, semesta berkehendak B. Terlihatnya kata-kata ini seperti keren sekali, padahal di dalamnya mengandung penyimpangan di dalam akidah. Berhati-hati dalam memilih kata, berhati-hati dalam mengucapkan sebuah kalimat. Jangan sampai sesuatu terucap dari lisan kita padahal hal tersebut bertentangan dengan apa? Dengan akidah, dengan tauhid. Ini harus diperhatikan. Dan juga concern kita kepada tauhid itu harus berada dalam urutan pertama, al-ahammu minal muhim, yang terpenting dari yang penting. Di pertemuan yang lain di pekan ini, saya pernah membahas tentang kisah seorang anak wanita yang mana orang tuanya kehilangan si anak tersebut dari semenjak pagi. Anak wanita berusia 9 tahun. Ternyata mereka satu keluarga berusaha mencari, termasuk meminta tetangga untuk ikut mencari. Sampai mereka mendatangi orang pintar atau dukun bersorban, bertanya di mana keberadaan anak mereka. Kemudian si dukun itu mengatakan bahwa anaknya akan ditemukan beberapa saat lagi, sekarang sedang disembunyikan. Dengan segala kedustaan dia mengatakan hal demikian. Kemudian malam harinya si anak ini ditemukan dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan sudah wafat, dan dalam keadaan ada bekas pemerkosaan. Jadi diperkosa kemudian dibunuh dan dibiarkan begitu saja. Yang sangat luar biasa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perbuatan ini perbuatan keji atau bukan? Yang mana? Yang mana yang keji? Yang mana yang keji? Semuanya. Baik. Mungkin sebagian ada yang mengatakan yang keji adalah itu, masa orang di anak kecil umur 9 tahun itu diperkosa kemudian dibunuh. Itu perbuatan keji. Tidak ada yang bilang itu bukan perbuatan yang keji. Ya, dan respon biasanya mayoritas fokus kepada itu, dan itu dikatakan perbuatan keji. Padahal dalam momentum itu ada perbuatan yang lebih keji. Yaitu apa? Ketika mendatangi dukun. Mendatangi dukun, bertanya tentang di mana lokasi anaknya. Man ataka hina wa arrafan fasaddaquhu bima yaqul.
Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun, peramal, bertanya kepadanya tentang sesuatu, membenarkan, maka telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pemerkosaan dan pembunuhan adalah kezaliman hamba kepada hamba. Tetapi perbuatan kesyirikan adalah kezaliman hamba kepada Al-Khaliq, kepada zat yang menciptakan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya dosa apa yang paling besar, apakah memperkosa, membunuh, atau berbuat kesyirikan? Berbuat kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Orang ketika berbuat kesyirikan besar mengeluarkan dia dari Islam. Kemaksiatan tidak mengeluarkan dia dari keislaman, walaupun itu dosa besar. Tapi bukan berarti menyepelekan dosa itu dosa yang sangat keji juga ya. Bagaimana berani melakukan hal tersebut kepada anak kecil. Tapi respon mayoritas kaum muslimin lebih fokus kepada apa? Pemerkosaan dan pembunuhan itu. Makanya pernah ada dikisahkan seorang syekh membahas kitab tauhid. Kitab tauhid kan lebih dari 50 bab isinya. Membahas kitab tauhid. Selesai dari situ si syekh ini menceritakan tentang kisah ada seorang anak yang memperkosa dan membunuh ibu kandungnya. Respon majelis menentang hal itu luar biasa. Kemudian si syekhnya menceritakan kisah kedua. Beres kisah pertama, ceritakan kisah kedua, yaitu tentang seseorang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ada respon luar biasa dari masyarakat, dari majelisnya. Tapi tidak seheboh yang pertama. Kata syekhnya apa? Ya ikhwah, kita setelah selesai membahas kitab tauhid, tapi kita sekarang akan mulai membahas lagi kitab tauhid, kita ulangi dari awal gitu. Kenapa? Karena mindset si jamaah ini belum berubah. Jadi masih lebih menganggap maksiat itu lebih besar daripada kesyirikan. Responnya masih menganggap maksiat itu lebih besar daripada kesyirikan. Yang secara lisan saja mengatakan maksiat lebih besar daripada kesyirikan lebih besar dari kemaksiatan, yang lisannya kalau ditanya lebih besar dosa syirik, tapi pengingkaran dalam hatinya lebih besar kepada apa? Kemaksiatan tersebut. Nah, ini mindset dari apa? Karena dari kecil tidak ditanamkan bahayanya kesyirikan. Sehingga ketika besar dia belajar pun, kalau ditanya mana yang lebih besar dosanya? Kesyirikan. Tapi kalau hatinya, pikirannya itu bejat sekali itu. Yang mana yang dia bejat sebut dalam pikirannya? Pemerkosaan dan pembunuhan, bukan kesyirikan. Ya coba antum yang tadi jawab. Yang tadi jawab paling besar dosa kesyirikan, dalam hati itu pasti ada beberapa yang parah sekali itu, yang perkosa dan membunuh, bukan yang parah apa? Kesyirikan. Nah, ini perlu apa? Perlu penanaman yang tepat. Karena kalau tidak, orang akan menganggap remeh yang namanya apa? Kesyirikan. Akan menganggap remeh yang namanya kesyirikan. Ini dua. Ini tadi satu ya. Tadi satu tentang apa? Mukadimahnya pembangunan masjid. Yang kedua tentang apa? Mengatakan semesta itu ya, menakdirkan sesuatu. Ketiga tadi tentang apa? Kesyirikan dan perbuatan maksiat. Satu lagi mukadimah. Kebetulan. Ya ikhwah, hati-hati dari membongkar aib, menampakkan aib. Ini perlu untuk disampaikan. Sekarang banyak menyebar kajian di beberapa tempat, itu yang isinya adalah membongkar aib, menjual kesedihan dan aib jamaahnya. Jadi banyak sekarang metode kajian itu, jamaahnya berdiri kemudian bercerita, Ustadz, saya dulu selingkuh, saya hamil dari laki-laki yang bukan suami saya. Cerita. Dan gak di stop, dibiarkan terus cerita. Dibongkar aibnya. Ustadz, saya dulu meminum khamar. Ustadz, saya dulu ini. Curhat sambil menceritakan apa? Aib. Curhat sambil menceritakan. Itu tidak di stop. Dibiarkan begitu saja. Agar video tersebut viral, kemudian menjadi daya tarik kajian yang semisal di kemudian waktu untuk didatangi kembali. Ini mungkar ya ikhwah. Membongkar aib itu bukan sesuatu yang baik. Membongkar aib itu sesuatu yang dilarang. Walaupun yang menyampaikannya mau untuk didengar. Walaupun yang menyampaikannya mengizinkan untuk diviralkan. Itu enggak jadi sebuah stem pembolehan pembongkaran apa? Aib. Man satara musliman satarahullahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jangan kita membongkar aib orang lain. Allah sudah tutupi. Jangan sampai aib tersebut
dibongkar. Atau diadakan seperti majelis hijrah. Ada pembawa acaranya, kemudian ada orang yang baru hijrahnya. Ditanya, "Fulan, antum kan hijrah nih. Dulu antum ngapain aja?" Dulunya kita hanya tahu sedikit dari kemaksiatan yang dia lakukan. Tapi setelah majelis itu kita tahu, oh ternyata dia tuh dulu tuh pernah berzina, dia dulu pernah minum khamr, dia dulu pernah berbuat kesyirikan, pernah pakai dukun, pernah ini, pernah itu. Subhanallah. Ini layakkah disebut majelis zikir, majelis membongkar aib ini? Ini enggak boleh seperti ini, dan ini penyimpangan di dalam manhaj. Ini penyimpangan dalam metodologi beragama. Ini enggak boleh dalam dunia dakwah seperti ini dibiarkan. Dan pembiaran ini yang akhirnya orang banyak yang beranggapan bahwa ini adalah sebuah kebaikan. Ini enggak boleh menjual aib dan kesedihan kaum muslimin. Mungkin banyak di antara mereka yang enggak tahu bahwa hal tersebut tidak dibolehkan. Tetapi sebagai fasilitator kajian tersebut, pemateri kajian-kajian tersebut, harusnya punya background ilmu yang dapat mencegah hal itu terjadi. Ya, dapat mencegah hal itu terjadi. Dan cara yang paling tepat untuk meniadakan metode seperti ini adalah tidak menonton dan tidak menghadirinya. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang menonton, tidak ada yang menghadirinya, sepi, mereka akan rugi, bayar hotel mahal, nggak ada yang datang. Akhirnya kajian seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Metode-metode seperti ini, ya. Jadi ini perlu diperhatikan dan ini perlu diingkari, ya, perlu diingkari. Kenapa perlu diingkarinya secara terang-terangan? Karena mereka melakukannya secara terang-terangan. Dan metode nasihat secara sir pun tidak pernah didengar, maka metode secara terang-terangan adalah jalan terbaik untuk menasihati agar apa? Agar banyak umat yang tidak terjerumus dalam hal tersebut. Antum bisa bayangkan nggak kalau yang curhat itu istri antum? Saya punya suami saya tuh suka ngorok, suami saya tuh wah aibnya antum dibongkar. Kira-kira ridho kan? Ridho Pak? Atau Bapak misalkan punya istri, kan Bapak cerita, Ustaz, istri saya itu begini-begini, diumumkan di hadapan orang ramai, se-Indonesia nonton. Kira-kira si istrinya ridho tidak? Mungkin si suaminya, saya menerima Pak, saya ridho, saya ceritakan aib saya. Si istrinya ridho gak? Belum tentu ridho. Dan kalaupun ridho mereka, itu nggak boleh untuk dibongkar aib. Kalaupun mereka ridha, mujaharah bil maksiyah namanya, menampakkan maksiat yang Allah sudah tutupi atas mereka. Ya? Jadi, subhanallah, sesuatu yang sangat mengerikan, bisa menghancurkan bukan cuma hubungan yang ada, tetapi hubungan-hubungan yang lain juga bisa rusak. Kan cukup tulis dari kertas pertanyaan, sehingga tidak ada yang tahu siapa yang bertanya. Yang penting inti dari jawaban itu bisa tersampaikan. Itu kan yang penting. Siapa yang ada kasusnya. Makanya dalam kisah-kisah para sahabat banyak sekali pertanyaan itu tidak disebutkan siapa-siapanya. Datang seorang pemuda kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, adzin li bizina." Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Enggak disebut tuh sama sahabat siapa nama laki-lakinya, dari kabilah mana, enggak disebut. Datang seorang laki-laki. Kenapa? Yang penting inti dari masalahnya itu dapat diambil ibrah dan pelajaran. Bukan siapa yang melakukan. Bukan siapa yang melakukan. Tapi ya dunia subscriber, dunia follower, ini menjadi sesuatu daya tarik tersendiri. Semoga Allah lindungi kita dari hal itu. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid. Dan sekarang kita masuk ke dalam bab keberapa? 10 ya. Di bab ke-10 tentang makna al-i. Betul? Baik. Makna al-i. ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله أفعينا بالخلق الأول. Jadi kita telah membahas surat Qaf dari ayat 1 sampai ayat ke-14. Kemudian di ayat ke-15 ini Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan tentang kebangkitan. Tentang kebangkitan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa'ina bil khalqil awal, afa'ina bil khalqil awal." Yuqalu likulli man ajaza an syai'in ayya bihi. Orang Arab ketika menyebutkan bagi setiap orang yang tidak mampu melakukan sesuatu dikatakan ayya bihi, ayya bihi. Wa ayya fulanun bihadzal amr. Ayya fulanun atas perkara ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh
asyair dalam sebuah bait puisi, ayyu bi amrihimu kama ayyat bi baydatiha al-hamamah. Ayyu bi amrihimu kama ayyat bi baydatiha al-hamamah. Ayyu atas perkara mereka sebagaimana ayyat burung dara dalam mengerami telurnya. Maka ayyu atau ayyat ini diartikan adalah ketidakmampuan atau kelemahan. Wa minhu qauluhu ta'ala wa lam ya'ya bi khalqihin, dan juga firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-33, wa lam ya'ya bi khalqihin, dan tidak merasa ya'ya lemah ataupun letih bi khalqihin karena menciptakannya. Qala Ibnu Abbas yuridu afa'ajazna wa kadzalika qala Muqatil. Ibnu Abbas dan juga Muqatil mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ain itu adalah afa'ajizna, afa'aina, afa'ajizna. Apakah kita tidak mampu bil khalqil awal, dengan penciptaan yang pertama. Qultu hadza tafsirun bilazimil lafzah. Ini adalah tafsir sesuai dengan konteks lafadznya. Wa haqiqatuha a'ammu min dzalik, dan hakikatnya lebih luas daripada hal tersebut. Fa innal araba taqulu a'yani an a'rifa kadza wa aitu bihi idza lam tahtadi liwajhihi wa lam taqdir ala ma'rifatihi wa tahsilihi. Bangsa Arab menyebutkan bahwa a'yani an a'rifa kadza wa ayaitu bihi idza lam tahtadi liwajhihi wa lam taqdir ala ma'rifatihi wa tahsilihi. Jadi di saat orang Arab itu kesulitan untuk mengenali sesuatu atau ketidakmampuan dia untuk mengenali sesuatu ataupun untuk mendapatkannya, mereka mengatakan kata ain ini. Fataqulu a'yani dawa'uka idza lam tahtadi wa lam taqif alaihi. Dan mereka mengatakan a'yani dawa'uka, a'yani obatmu. Maksudnya apa? Di saat dia tidak dapat mendapatkan khasiat dan tidak mengetahui resep daripada obat tersebut, mereka biasa mengatakan a'yani dawa'uka. Wa lazimu hadzal ma'na al-'ajzu anhu, dan lazim dari makna tersebut semuanya adalah makna ai ini adalah al-'ajzu anhu, ketidakmampuan untuk melakukan hal tertentu atau kelemahan dalam melakukan hal tertentu, atau juga kesulitan dalam melakukan hal tertentu. Wal baitul ladzi istashhadu bihi syahidun li hadzal ma'na fa innal hamamah lam ta'jiz an bi baydatiha walakin a'yaha idza aradat an tabyadda ayna tarmi bil baydah fa hiya tadur wa tajulu hatta tarmi biha fa idza badat a'yaha ayna tahfazuha wa tawdu'uha hatta la tunal fa hiya tanquluha min makanin ila makan wa taharu ayna taj'alu maqarraha kama huwa halu man ayya bi amrihi falam yadri min ayna yaqsudu lahu wa min ayna ya'tihi. Dan jika kita lihat bait puisi yang menjadi patokan dari kata ai ini, kita lihat bahwa yang dinukilkan adalah berkenaan dengan burung dara yang mengerami telurnya. Pada hakikatnya burung dara itu dia tidak merasa letih saat akan mengerami telurnya, tapi dia kebingungan di fase pertama untuk mencari tempat dia bertelur. Kemudian setelah bertelur, dia kebingungan juga mencari tempat yang aman untuk dapat mengerami telurnya. Tapi tidak letih sebetulnya burung dara tersebut. Tapi dia tidak tahu di mana dia harus bertelur dan di mana dia harus mengerami telurnya. Dan hal semacam ini dimiliki oleh orang-orang yang mana mereka ayya bi amrihi, yang mereka itu ayya bi amrihi maksudnya apa? Mereka tidak tahu bagaimana mereka harus mulai mengatasi masalahnya, dari mana mereka harus mulai mengatasi masalahnya, dan dari mana dia harus menyelesaikan masalahnya. Itu disebutkan ayya bi amrihi. Sehingga kata Ibnul Qayyim menyebutkan walaysal muradu bil ayya fi hadhil ayah at-ta'ab.
Al-i'ya di dalam ayat ini kata beliau maknanya bukanlah keletihan. Kama yadhunnuhu man la ya'rif tafsir al-Qur'an, sebagaimana yang dianggap oleh sebagian orang yang tidak memahami tafsir Al-Qur'an. Namun pada hakikatnya ya ikhwah, apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim tidak sepenuhnya disepakati oleh seluruh ulama berkenaan dengan hal ini. Karena banyak juga yang memaknai kata ai di sini ini selain ketidakmampuan atau ketidakmampuan, kemudian kebingungan atau keresahan yang dialami, juga sebagian memaknainya dengan keletihan. Sebagaimana di dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah berkenaan dengan ayat ini, afa'ina kata beliau, afa'ajizna wa dha'afat qudratina kata beliau, afa'ajizna wa dha'afat qudratana. Afa'ina itu maknanya apakah kita tidak mampu atau telah lemah kemampuan kita bil khalqil awal, dalam penciptaan yang pertama. Laisal amru kadzalik falam na'jiz wa na'i an dzalik. Maknanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, kami ini falam na'jiz, kami ini bukan tidak mampu dan kami bukannya letih dalam perkara tersebut. Walaisu fi syakkin min dzalik, dan kami tidak ragu dalam perkara itu. Wa innama hum fi labsi min khalqin jadid. Akan tetapi orang-orang musyriklah yang kebingungan tentang penciptaan yang baru. Hadzal ladzi syakku fihi wal tabasa alaihim amruh. Merekalah orang-orang yang ragu di dalamnya dan bercampur pikiran mereka di dalam perkara tersebut. Padahal ma'annahu la mahalla lil labsi fihi. Padahal di dalam perkara ini enggak ada majal, enggak ada tempat untuk mereka ragu di dalamnya. Li'anna al-i'adata ahwanu minal ibtida, karena pengulangan itu lebih mudah daripada memulai. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan kemudian mengembalikannya, dan hal tersebut lebih mudah baginya. Jadi antum lihat dalam surat Qaf ayat ke-15 ini, apa firman Allah di dalam ayat tersebut? Ada yang bisa bacakan? Fadhal, ada yang bisa bacakan? Dibacakan aja ayat 15. Di awal kitab, di awal babnya ada tuh ayat. Artinya, apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak, bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan. Baik. Ana yakin dari apa yang tadi disampaikan masih bingung semua. Betul? Baik, secara garis besarnya begini. Allah berfirman, afa'aina bil khalqil awal. Pertama, Ibnul Qayyim ingin menjelaskan makna ai di sini. Apakah dia letih? Beliau mengatakan bukan letih, tapi kebingungan, sebagaimana seorang burung dara yang bingung untuk di mana dia bertelur, di mana dia mengerami telurnya. Tapi kalau kita lihat dalam tafsir yang lain, ai di sini itu dimaknai letih, dimaknai ragu, dimaknai juga dengan ketidakmampuan. Apakah kami tidak mampu? Apakah kami letih? Apakah kami ragu? Kebingungan dalam penciptaan yang pertama. Ini maksudnya. Jadi kalau Ibnul Qayyim lebih kepada satu makna, yaitu ketidaktahuan, kebingungan. Sebagaimana telur yang bingung di mana dia bertelur dan mengerami. Telur. Burung yang bingung di mana dia bertelur dan mengerangi. Tapi para ulama yang lain memaknai sebagaimana dalam tafsir yang diterjemahkan letih. Apakah kami afa'ina bil khalqil awal? Apakah kami letih atas penciptaan yang pertama? Yang lain menyebutkan apakah kami kebingungan dalam penciptaan yang pertama. Yang lain mengatakan apakah kami tidak mampu dalam penciptaan yang pertama. Ada 3 makna yang disebutkan oleh Imam Sa'di dalam tafsirnya. Maksudnya apa? Penciptaan pertama itu lebih sulit daripada mengembalikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, afa'aina bil khalqil awal.
Apakah kami letih dalam penciptaan yang pertama, penciptaan yang jauh lebih sulit dari sebelumnya tidak ada? Apakah kami kebingungan untuk menciptakan pertama kali? Contoh manusia. Apakah Allah kebingungan dalam menciptakan manusia? Enggak. Allah di sini mengatakan afa'ina bil khalqil awal. Ini jadi manusia. Aku tidak kebingungan sama sekali, tidak letih sama sekali, dan bukan berarti kami ini tidak mampu. Mampu. Kami menciptakan segalanya. Manusia tercipta dengan sempurna. Kami tidak kebingungan dalam menciptakannya padahal pertama kali. Afa'ina bil khalqil awal. Mereka kan meragukan tentang apa? Dibangkitkannya manusia. Maka Allah katakan penciptaan pertama saja aku enggak bingung. Menciptakan pertama kali saja aku tidak letih. Afa'ina bil khalqil awal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Mereka meragukan kami untuk membangkitkan manusia dalam kehidupan yang kedua, padahal mereka sendiri yang justru ragu tentang kebangkitan tersebut. Kami tidak ragu sama sekali, karena kami menciptakan dari yang sebelumnya tidak ada dalam penciptaan yang pertama. Kami tidak akan letih sama sekali dalam penciptaan yang kedua, karena kami tidak letih juga dalam penciptaan yang pertama. Kami mampu untuk menciptakan kehidupan yang kedua, sebagaimana kami mampu menciptakan kehidupan yang pertama. Jika menciptakan dari sesuatu yang tidak ada saja kami mampu, apalagi hanya membangkitkan sesuatu yang telah mati. Jauh lebih mudah bagi kami. Jauh lebih mudah bagi kami. Jadi justru kalian afa'ina bil khalqil awal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Justru mereka yang kebingungan tentang penciptaan yang kedua itu. Bukan kami. Jadi kebingungan itu ada pada kalian. Kenapa jadi dinisbatkan kepada kami? Kalau mereka bingung gimana nanti, kalian yang bingung, bukan kami. Paham? Jadi itu kebingungan kalian. Afa'ina bil khalqil awal. Jadi Allah ingin menegaskan, afa'ina bil khalqil awal. Apakah kami letih dalam penciptaan yang pertama? Enggak. Apakah kami kebingungan dalam penciptaan yang pertama? Tidak. Apakah kami tidak mampu dalam menciptakan yang pertama? Enggak. Allah Maha mampu untuk melakukan segalanya. Apalagi penciptaan yang kedua. Apalagi penciptaan yang kedua, apalagi hari kebangkitan. Balhum fi labsin min khalqin jadid. Justru mereka yang bingung. Kenapa kebingungan mereka itu malah dilemparkan kepada kami? Kenapa kalau mereka bingung tentang penciptaan yang kedua, mereka meragukan kemampuan kami? Kenapa kalau mereka pikir akan sulit penciptaan yang kedua, kenapa dinisbatkan kepada kami? Bagi kami semua itu mudah. Paham maknanya? Mereka yang ragu kok dinisbatkan kepada kita. Mereka yang bilang, kenapa dinisbatkan kepada kita? Ini untuk mendekatkan pemahaman. Misalkan antum jago bikin kue. Antum bikin kue seperti itu, kue bagus ya. Kemudian kata antum, ketika kue tersebut, misalkan ada yang nyenggol, jatuh kue tersebut. Antum bilang, gampang nanti saya buatkan lagi. Terus tiba-tiba ada orang yang nggak ngerti bikin kue, dia bilang, wah gimana bisa? Nggak mungkin tuh, nggak bisa tuh. Gimana caranya? Dia yang bingung sendiri. Kebingungan dia kenapa jadi apa? Kebingungan dia kenapa jadi menafikan kemampuan kita membuat kue. Ente yang bingung. Kenapa ente jadi nuduh anak nggak bisa? Anak bilang bisa. Anak yang bikin. Tadi aja bikin pertama kali anak bisa, cuma memperbaiki masa nggak bisa. Jadi inilah keadaan orang-orang musyrik. Ketidakmampuan pemikiran mereka, dangkalnya pemikiran mereka malah jadi menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak dapat membangkitkan manusia setelah mereka mati. Pikiran mereka yang dangkal, kemampuan mereka yang dangkal, kok malah yang dituduh Allah tidak bisa membangkitkan manusia setelah mati. Afa'ina bil khalqil awal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Mereka yang punya keraguan tentang penciptaan yang kedua. Kenapa kami yang dituduh tidak mampu untuk menciptakan hal tersebut? Ciptaan pertama saja mudah, enggak sulit. Tidak bingung kami menciptakan yang pertama, apalagi cuman membangkitkan apa yang telah ada sebelumnya. Jelas di sini? Nah. Walaisal murad bil fi hadhil ayat ta'ab. Jadi Ibnu Qayyim ingin menegaskan tadi beliau hanya condong kepada satu saja. Tapi sebetulnya tiga makna ini bisa diterapkan. Tiga makna ini bisa diterapkan. Kemudian thumma akhbara subhana annahum fi labsin min khalqin jadid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar annahum fi labsin min khalqin jadid. Ay annahum iltabasa alaihim i'adatul khalqi khalqan jadida. Mereka yang kebingungan tentang bagaimana
makhluk yang telah mati ini dibangkitkan kembali dalam penciptaan, disebutnya penciptaan sesi 2 ya, atau hari kebangkitan manusia. Thumma nabahum ala ma huwa min a'zami ayati qudratihi wa syawahidi rububiyyatihi adillatil ma'ad wa huwa khalqul insan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka, memberikan kabar kepada mereka tentang di antara tanda yang paling agung dari kemampuan Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang menjadi tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara rububiyahnya, dan tentang dalil-dalil kebangkitan, yaitu penciptaan manusia. Fa innahu min a'zamil adillah 'ala tauhid wal ma'ad. Karena penciptaan manusia itu di antara dalil yang paling agung tentang tauhid dan kebangkitan. Wa ayyu dalilin awdahu min tarkibi hadhihi surah al-adamiyah. Dan dalil apa yang lebih jelas berkenaan dengan penciptaan manusia ini? Bi a'dha'iha wa quwwaha wa sifatiha. Dengan anggota tubuhnya, kekuatannya, sifat-sifatnya, wa ma fiha minal lahmi wal idhami wal uruqi wal a'sab. Yang di dalamnya ada daging, ada tulang, ada urat, ada saraf, wal ribadat wal manafidh wal alati wal ulumi wal iradat was sana'at. Di dalamnya ada hatinya, rongga-rongganya, panca inderanya, ilmu-ilmunya, kehendak, hasil karya. Ini manusia ini tanda yang sangat luar biasa. Antum bayangkan manusia dengan anggota tubuhnya masing-masing, sifatnya yang luar biasa. Kemudian juga karakteristik manusia. Kemudian ada daging, ada tulang, ada sarafnya, ada urat-urat di dalamnya. Kemudian juga ada rongga-rongganya, ada panca inderanya. Bahkan manusia Allah berikan kehendak untuk menentukan apa yang dia inginkan. Tapi kehendak tersebut tidak mungkin terjadi kecuali atas kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia ini bisa berkreasi, membuat sesuatu, ada hasil karyanya dengan pemikirannya. Ya, Allah berikan akal, nih penciptaan yang sungguh luar biasa, istimewa sekali. Kullu dzalika min nutfatin ma. Semua itu awalnya adalah dari setetes air. Dari setetes air, tapi bisa menjadi makhluk yang begitu sempurna, luar biasa. Falau ansafa al-'abdu rabbahu laktafa bi fikrihi fi nafsihi. Kalau seseorang itu insaf, berlaku adil, sebetulnya tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu cukup di saat seseorang itu bercermin terhadap dirinya. Dia lihat dirinya nih, kemampuan dia bicara, kanan, kiri, nengok, lihat tangan, menyentuh, rasa, ada perasaan, tangisan, tawa. Dia udah bisa melihat kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala ketika melihat dirinya sendiri. Wastadalla biwujudihi ala jami'i ma akhbarat bihi ar-rusul anillahi wa asma'i wa sifatihi. Itu cukup menjadi sebuah dalil tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah, tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini tubuh kita ini bisa jadi dalil bagi diri kita. Oh ya, subhanallah. Ini semua tidak mungkin jika tidak ada yang menciptakannya. Kesempurnaan ini tidak mungkin kecuali ada yang menciptakannya. Tsumma akhbara an qurbihi ilaihi bil ilmi wal ihatah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kedekatannya berkenaan dengan ilmu dan pengawasan. Wa anna dzalika adna ilaihi minal irqi alladhi huwa dakhil badanihi. Fa huwa aqrabu ilaihi bil qudrati alaihi wal ilmi min dzalikal irq. Bahkan lebih dekat daripada urat nadi di leher seorang hamba, yaitu lebih dekat dalam kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Coba dibaca ayat ke-16 dan 17-nya. Surat Qaf ayat ke-16 dan 17. Di handphone aja ada? Ya, boleh? Ada?
Bisa diulangi suaranya, ditinggiin biar yang lain dengar. Baik, jazakallah khair. Jadi di ayat 16 itu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat daripada urat nadi di leher manusia. Kami lebih dekat daripada urat nadi di leher manusia. Ini yang dimaksudnya itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Bukan zatnya Allah Subhanahu wa taala ada di urat nadi leher setiap hamba. Karena dalam akidah Ahlussunnah itu tidak ada aqidatul hululi, yang mana meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu di dalam tubuh manusia, itu enggak ada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang dimaksud di sini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena zatnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman yang lain, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Makanya di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, wa qala syekhuna al-muradu biqaulihi nahnu ay malaikatuna kama qala fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Dan Syekhul Islam, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam firman Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata nahnu di sini juga ini tafsiran sebagian ulama. Selain mengatakan nahnu di sini Allah, tapi yang dimaksud adalah ilmu dan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang mengatakan nahnu di sini, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat dari urat nadi di lehernya. Yang dimaksud kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah para malaikat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jika kami membacakan Al-Qur'an tersebut dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-18, maka ikutilah. Ai idza qara'ahu 'alaika rusuluna Jibril. Yang dimaksud jika kami membaca Al-Qur'an ini bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dimaksud adalah ketika malaikat Jibril membacakan ayat Al-Qur'an tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata nahnu ini bisa diartikan yang dimaksud di sini adalah malaikat. Malaikat yang lebih dekat dari urat nadi di leher kita. Karena Allah pernah menggunakan dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-18 kata nahnu ini yang dimaksudkan adalah malaikat Jibril ketika membacakan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang menafsirkan kata nahnu di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dimaksud bukan zat Allah tapi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang menafsirkan nahnu di sini adalah malaikat. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Qiyamah ayat ke-18. Qala wa yadullu alaihi qawluhu id yatalaqqal mutalaqqiyan faqayyada al-qurba al-madhkuri bitalaqqil malakain. Kemudian di ayat ke-17-nya Allah Subhanahu wa taala di ujungnya mengatakan id yatalaqqal mutalaqqiyan. Ingat ketika dua malaikat itu mencatat. Ya, ketika malaikat itu, kedua malaikat tersebut mencatat. Maka diikat kedekatan yang dimaksud di sana dengan malaikat. Diikat yang dimaksud di sana dengan malaikat. Walau kana al-muradu bihi qurbat dzat lam yataqayyad bi waqti talaqqil malakain. Dan jika yang dimaksud adalah yang lebih dekat dari urat nadi leher itu adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan di sana disebutkan tentang penyebutan dua malaikat dalam pencatatan amalan. Fala hujjata fil ayati li hululi wala mu'attil. Maka ayat ini tidak menjadi hujjah bagi hululi dan juga al-mu'attil. Al-hululi yaitu mereka yang meyakini adanya hulul di antara al-khaliq dengan makhluk, menyatunya al-khaliq dengan makhluk. Ini adalah akidah yang batil. Makanya di antara mereka ada yang sujud dan menyembah kepada pemimpin mereka karena mereka meyakini Allah menyatu dengan tubuh pemimpin mereka. Nah, ini akidah hululi. Di antara yang berakidah hululi adalah pemahaman Nusairiyah, dan juga banyak kelompok-kelompok yang berpemahaman hululi, menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala secara zat menyatu dengan makhluk, menyatu dengan tubuh makhluk. Kemudian juga hal ini menafikan keyakinan para al-mu'attilah, yang mana mu'attilah ini mereka mengkosongkan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwa ketika disebutkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala ini kosong saja, tidak bermakna.
Kosong tidak bermakna. Maka penjelasan yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim ini membantah dua keyakinan, yaitu keyakinan hululiyah dan keyakinan mu'attilah. Keyakinan hululiyah dan keyakinan mu'attilah. Sebagaimana yang tadi disampaikan, makna dari lebih dekat daripada urat nadi di leher itu ada dua pemahaman. Yang pertama, jika yang dimaksudkan adalah nahnu di sini adalah Allah, yang dimaksud adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih dekat, Maha mengetahui atas apa yang kita lakukan. Tetapi jika yang diartikan nahnu di sini adalah malaikat, maka itu pun bisa masuk sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-18 ketika Allah berfirman, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Ketika kami bacakan kepadanya, yang dimaksud di sini adalah idza qara'ahu 'alaika rasuluna Jibril, jika dibacakan kepadamu yaitu oleh malaikat siapa? Malaikat Jibril alaihis salam, oleh malaikat Jibril alaihis salam. Jadi itu adalah di antara tafsir yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dari surat Qaf ayat ke-15, kemudian ayat ke-16 dan juga ayat ke-17. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas dalam subbab berikutnya berkenaan dengan qiyamatus sughra wal qiyamatul kubra. Kiamat kecil dan kiamat besar. Jadi kiamat kecil itu terjadinya masih cukup jauh dari terjadinya hari kiamat. Kiamat besar itu tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil itu tanda-tanda kiamat yang masih cukup jauh dari terjadinya kiamat. Sedangkan tanda-tanda kiamat besar itu adalah tanda-tanda kiamat yang begitu dekat dengan terjadinya hari kiamat. Ya. Jadi tiada tanda kiamat kecil kan hampir semua telah muncul, kecuali beberapa saja, dan diantaranya munculnya Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi ini ibarat pintu gerbang dari tanda kiamat kecil menuju tanda kiamat besar, ya, menuju tanda kiamat besar. Dan nanti tanda kiamat besar juga tidak langsung terjadi hari kiamat. Contohnya Dajjal ketika muncul itu dia akan hidup selama berapa hari? 40 hari, yang satu harinya seperti 1 tahun. 1 hari dari subuh, ya, 1 hari, 1 hari, tapi kayak 1 tahun, lama luar biasa. Jadi jarak antara subuh ke zuhur itu nggak kayak normal seperti hari-hari biasa. Lama ya. Kalau 1 hari 24 jam, kalau 1 hari 24 jam, ya ibaratkan dibagi 1 tahun tuh jaraknya ya. Berarti 1 jamnya itu per 2 jam kurang lebih seperti 1 bulan lah. 2 jam seperti 1 bulan lamanya. Lamanya. Jadi kehidupan itu akan lama sekali. Hari keduanya seperti 1 bulan lamanya. Hari ketiganya seperti 1 pekan. Hari keempat dan seterusnya seperti hari-hari biasa. Jadi nanti kalau sudah muncul Dajjal lama sekali 1 harinya itu. Wah, berarti aman dong kalau nanti aja saya tobatnya kalau udah Dajjal muncul. Ingat ya ikhwah, itu kiamat dunia. Kalau kiamat kita mah ya kematian kita nggak ada yang tahu kapan ya. Mungkin nanti malam, besok, ya ada yang tahu. Dan kiamatnya dunia. Dan fitnah terbesar itu fitnah apa? Di antara fitnah terbesar itu fitnahnya Dajjal. Jangan bilang wah gampang udah tahu, pokoknya ada tanda ciri-ciri Dajjal saya mah bakal menghindar. Enggak. Coba, laki-laki tahu fitnah wanita enggak? Kalau wanita lewat masih lirik enggak? Susah enggak untuk dihindari? Padahal udah tahu belum fitnah wanita? Antum fitnah wanita aja kita kalah, apalagi fitnah Dajjal. Ya, jadi jangan sok-sokan wah fitnah Dajjal mah lemah, gampang lah udah tahu. Fitnah wanita saja kita lemah. Apalagi fitnah Dajjal yang kita tiap sholat kita doa agar terlindung dari fitnah Dajjal. Semua nabi ngasih tahu hati-hati fitnah Dajjal. Artinya apa? Fitnahnya ini dahsyat. Fitnahnya ini luar biasa, bukan sesuatu yang mudah. Fitnah wanita aja kita kewalahan, apalagi fitnah Dajjal. Semoga Allah lindungi kita dari hal tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan pekan lalu qadarullah salah informasi untuk kajian Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullah, insyaallah di hari Senin ini ada kajian ba'da maghrib di Depok di Masjid Amwa Al-Muhajirin. Usahakan yang bisa hadir untuk hadir ya. Ulama yang luar biasa ya, beliau tuh ketawaduannya istimewa sekali ya. Dulu pernah ada pelajar dari Afrika datang ke pondok beliau di Syahir itu. Dia datang pakai taksi sampai di depan pondoknya. Kemudian bertanya, di mana pondok Syekh Abdullah? Ada 1 orang lagi bersih-bersih kalau tidak salah. Di mana pondok Syekh Abdullah?
Kemudian ada yang mengatakan ini pondoknya. Dibantuin sama orang tersebut untuk apa? Untuk menurunkan barang. Sudah di waktu duha tuh. Pas zuhur, ba'da zuhur kan ada kajian umum ya. Tahu-taunya orang yang bantuin dia naik ke atas kursi, naik ke kursi untuk kasih daras. Ternyata yang bantuinnya adalah Syekh Abdullah. Dia nggak bilang saya Abdullah Al-Mar'i, enggak. Dia bantuinnya ini pondoknya. Dia membantu, yang orang Afrika ini kaget ternyata yang tadi bantu dia pagi itu adalah Syekh yang mengajar dia. Jadi ketawaduannya itu sangat luar biasa sekali ya. Istimewa, rendah hati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau. Beliau pernah dulu coba akan dibunuh tapi gagal. Jadi diserang di mobil beliau, ditembak tapi hanya kena pundaknya. Tapi adik beliau Syekh Abdurrahman meninggal ya, karena ketika mau keluar dari rumahnya, karena Syekh Abdurrahman punya pondok namanya di Fiush. Itu ketika keluar dari rumahnya untuk mengajar tafsir di waktu zuhur, itu diberondong peluru oleh Al-Qaeda dari atas ke bawah. Jadi beliau wafat ketika akan mengimami sholat zuhur dan mengajar daras tafsir, kalau tidak salah tafsir Ibnu Katsir. Akhirnya pondok tersebut dipegang juga oleh Syekh Abdullah Al-Mar'i. Jadi beliau memegang dua pondok, di Syeher dan di Fiush. Tapi ketawaduan para ulama ini luar biasa. Semoga Allah melindungi mereka. Dan tugas kita sebagai tuan rumah didatangi oleh para ulama ya memakmurkan majelis mereka, bahwa walaupun tidak dikenal secara begitu luas di media sosial, tapi jangan menjadikan semangat kita untuk menghadirinya minim. Masalahnya ini kita di kalangan penuntut ilmu sekaligus di tempat kajian biasanya menjadikan faktor ketenaran itu adalah patokan utama untuk dihadiri atau tidak sebuah majelis. Kadang kalaupun jauh dimanapun tetap datang. Kenapa? Terkenal. Padahal ini ulama yang datang dari tempat yang jauh, datang untuk memberikan manfaat ilmu kepada kita. Ya, adabnya kita untuk hadir mendatangi majelis tersebut. Ya, semoga Allah berikan kemudahan kepada kita. Dan insyaallah pagi ini juga ada kajian Ustaz Syafiq di Masjid Taufik ya, di Cimanggu jam 10. Jam 10 tadi pagi beliau mengisi di Masjid Ar-Risalah di Pondok Ar-Risalah di Ciapus. Tapi pukul 6:30. Sekarang lanjut di Cimanggu. Yang bisa hadir tafadhalu untuk bisa menghadiri majelis tersebut. Cuma saya rasa udah penuh kali jam segini. Semoga aja masih ada tempat ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.